Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang bagi teman-teman semuanya yang video ini. Oke, seperti biasa, saya akan membahas terkait lanjutan perancangan RP. Nah, di mana di video ini saya lebih berbeda daripada sebelum-sebelumnya, di mana kita membahas terkait rancangan pabrik menggunakan Excel. Nah, di video ini ada beberapa komentar atau saran teman-teman semuanya, kita sekali-kali menggunakan simulasi. Nah, di sini saya akan mensimulasikan proses rancangan pabrik saya yang berjudul Redesign 2 Acrylic from to ethylhexanol dan akryl acid. Nah, di mana dalam proses ini tuh ada dua main proses utama, yaitu ada proses reaksi dan juga proses separasi. Nah, bahan bakunya yaitu adalah fresh AA dan fresh 2-ethylhexyl alkohol, di mana komponennya akan dicampur, kemudian akan direaksikan dan akan dipisah. Nah, di pemisahan pertama akan memisahkan dengan air. Nah, air ini akan kita buang, akan kita menuju ke bagian WWTP, sedangkan di bagian bottom kita akan proses lanjut ke distilasi kedua. Di distilasi kedua akan memisahkan main product dengan set product. Main product akan menuju ke tangki 301 dan set produknya akan kita recycle ke vessel recycle yang bertujuan untuk mengurangi bahan baku yang digunakan. Jadi daripada set produk kita buang, set produk itu masih mengandung komponen-komponen bahan baku yang cukup tinggi seperti asam akrilat dan 2-ethylhexyl alkohol. Makanya daripada kita buang, mending kita proses saja langsung di recycle. Nah, kita masuk ke HSIS-nya. Nah, di HSIS ini saya sudah buat ya prosesnya. Jadi saya akan menjelaskan proses-prosesnya tapi tidak buat dari awal, karena kalau buat dari awal itu cukup lama ya, sekitar 1 jam. Jadi teman-teman semua takutnya bete jenuh, makanya saya udah buat duluan. Nanti saya akan jelaskan proses-prosesnya saja. Nah, pertama kita ke komponen list. Di komponen list kita harus menentukan komposisi apa saja yang ada dalam proses produksi di rancangan pabrik kita. Nah, di sini ada 4 komponen, ada H2O, 2-ethylhexyl 2-ethylhexanol, dan akryl acid. Nah, di mana terkadang di HCS itu penamaan komponen itu berbeda. Nah, di sini kan 2E 1C60, ini sebenarnya 2-ethylhexyl alkohol, tapi dalam penamaan si HSS itu dia penamaannya ini. Jadi kalian di sini kan bisa nentuin per komponen atau hipothetical komponen. Nah, di sini kalian juga bisa filter alphanumeric, bisa solid amino alcohol ketones, bisa full name ataupun menggunakan formula atau simulation name. Oke, itu terkait dengan komposisi. Setelah kita melakukan komposisi, nah nanti kita akan melakukan fluid package, dimana penentuan fluid package itu penting. Jadi kalau kalian salah penentuan itu kalian nggak bisa nggak bisa melakukan proses simulasinya, di mana di proses ini kita menggunakan Wilson. Kenapa kita menggunakan Wilson? Karena prosesnya itu adalah proses hidrokarbon, proses hidrolisis ya, dan juga dia menggunakan asam kuat, yaitu ada akryl acid. Nah, kalau kalian bingung penentuan itu dari mana, penentuan itu biasa dari jurnal nih, fluid package itu dari jurnal itu biasa ditentukan menggunakan fluid package apa. Kalau misalkan bingung, kalian menggunakan bisa secara umum menggunakan Peng Robinson Advanced Peng Robinson, menggunakan Peng Robinson itu secara umum. Nah, setelah itu kalian jangan langsung ke simulation, kalian menuju ke reaction, karena kita ada proses reaksi, kita harus masukkan reaksinya. Ntar lagi loading. Nah, di reaksi ini kita masukkan reaksinya, tinggal add saja, add reaksi, nanti muncul set. Nah, add. Oh, nanti ada seperti ini, tapi kita delete karena kita udah men-setnya. Nah, kita menuju ke sini, set RNX. Di sini kalian masukin komposisinya. Nah, di sini ada stoichiometry coefficient. Jadi dalam reaksinya itu kalian harus menentukan kesetimbangan reaksi, apakah reaksi kiri dan kanan itu sudah setimbang. Ketika sudah setimbang, misalkan di reaksi ini itulah 1-1, maka kalian bisa masukin nih
stoichiometric coefficient min 1 artinya dia ada di beraktan, dia akan berkurang. Sedangkan kalau positif dia positif, berarti kalau di produk itu positif, kalau di reaktan itu negatif. Nah, angka satunya itu berdasarkan dari stoichiometric coefficient-nya. Nanti kan tinggal masukin, kalau misalkan koefisien itu 2 ya masukin 2, kalau koefisien 3 masukin 3. Nah, di sini karena reaksinya itu reaksi kinetika seperti ini basisnya. Nah, R sin K basis K atau K sin A eksponen bilangan Arrhenius. Nah, di sini kan perlu mencari nilai A sama nilai E-nya. Nah, A sama E itu biasa dari jurnal dan referensi lainnya. Tuh, jadi kalau kalian bahan pabriknya itu terkait reaksi katalitik, ya kalian harus mencari kinetika reaksinya. Itu biasa di jurnal-jurnal itu banyak. Nah, dari A sama E-nya. Setelah itu nanti kalian add to fluid package. Jangan lupa kalian add to fluid package biar bisa masuk ke simulation. Nah, setelah centang biru ini berarti kalian sudah lanjut ke simulation. Nah, di simulasi itu seperti ini ya. Nah, ini saya udah buat simulasinya. Nah, jadi di simulasi itu yang paling penting kalian menentukan itu reaksinya dulu, FR. Nah, di reaksi itu kalian tentuin. Jadi kalau di main, bukan di reaksi aja sih, tapi di main prosesnya. Jadi proses set proses seperti mixing, heater itu kalian akhiran saja buatnya, tapi kan buatnya di main prosesnya lebih dulu. Kita misalkan buatnya di PFR nih. Di PFR kalian tentuin nyari reaksinya di sini reaktor di sini PFR nih. Di sini sudah saya buat. Nah, di sini kalian tentuin reaksinya kalian set nih. Ketika kalian tidak add to fluid package, nanti reaksi set kalian tidak bakal muncul di sini gitu. Maka kalian perlu di add fluid package. Setelah itu kalian tulis number of segment dan minimum step fraction. Number of segment itu misalnya ada berapa segmen di dalam PFR kalian, misalkan 10, 5, ataupun 15. Nah, setelah itu kalian ke rating nih. Di rating ini kita menentukan desain dari reaktor tersebut, meliputi panjang, diameter, number of tube, wall thickness, dan void fraction. Nah, makanya itu kalian sebelum menentukan desain kan harus mendesain terlebih dahulu di Excel. Jadi di HSS itu dia itu mengkomparasi antara di perhitungan manual dan secara simulasi. Jadi kalian dengan menggunakan manual di Excel, apakah akan compare, apakah akan sesuai atau sama dengan di HSI. Soalnya kalian perlu ya, terus kalian masukin ke worksheetnya ini, komposisinya juga, worksheetnya, conditionnya seperti ini ya. Setelah udah masukin nanti akan biru seperti ini. Kita biru seperti ini berarti kalau udah masuk. Nah, setelah itu kita lanjut menuju ke distilasi. Ini kita lewatin dulu. Nah, distilasi berfungsi pertama yaitu untuk memisahkan air. Di distilasi ini, nah, kalian pertama sama kayak di PFR, kalian perlu mendesain terlebih dahulu seperti delta P-nya, pressure-nya, number of stage-nya. Di sini kita menggunakan number of stage 25 dan tekanannya itu 150. Di kita di bagian top sama bottom kita asumsi bahwa tidak ada pressure drop, makanya kita buat 0. Kalau masalahkan teman-teman semua ada pressure drop, ya kalian masukin berapa kPa. Nah, setelah itu yang penting kalian harus menentukan spek. Nah, spek ini meliputi degree of freedom. Jadi dalam perancangan distilasi itu degree of freedom-nya harus sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0 berarti prosesnya itu tidak akan berjalan. Nah, jadi di sini kalian menentukan spesifikasi. Nah, kalian mau menjadi spesifikasi dari distilasinya apa sih? Misalkan dari bottom bread atau distilasi berat nih. Saya pengen di distilasi ini laju distilasi itu 34,4 dan refraktasinya seperti ini 0,7. Nah, terus misalkan teman-teman semuanya pengen suhu di bottomnya harus segini bang. Nah, di sini kan nggak ada suhu, tinggal add saja, nyari suhunya berapa di sini. Column of common flow, spec ratio, kalau ada data spec duty dan lain-lainnya gitu. Jadi harus sama 0. Ketika kita nggak sama dengan 0 berarti nanti si proses itu tidak akan berjalan. Makanya kalian perlu degree of freedom itu sama 0. Oke, ini doang yang perlu dituin.
Nah, di sini kondensornya jangan lupa kita pakai total. Kalau partial berarti di disk itu tidak hanya liquid tapi ada vapor yang keluar sebagai output. Oke, setelah itu, nah mau lihat temperaturnya bisa dari sini monitornya. Temperaturnya gitu. Kalau dalam perancangan distilasi kan biasanya kita lihat temperatur seperti ini ya. Worksheet performance rating. Oke, desainnya seperti ini. Kita lanjut. Setelah itu distilasi kita gak usah kita proses karena akan menuju ke WTP, kita proses ke bagian bottom. Sama bagian bottom ini kita akan memisahkan set produk dengan main produk. Nah, seperti biasa kita nentuin nih number of stage-nya berapa, tekanannya berapa. Karena tekanannya sama, kita dari proses distilasinya ya kita tulisnya sama. Speknya juga sama, kita pakainya bottom rate sama reflux ratio. Nah, di graf ini satu. Nah, setelah itu yang bagian distilat akan kita recycle nih, sama seperti di perancangan PNID. Nah, produknya ini akan kita recycle menuju si tangki penyimpanan sementara atau vessel. Nah, di sini mixing point. Jadi kita campur supaya bahan baku yang kita gunakan itu lebih berkurang. Nah, tidak 100% kita gunakan karena ada bahan baku buangan dari proses distilasi 2 yang bisa kita manfaatkan kembali sebagai bahan baku. Nah, berarti kita tinggal masukin mixing aja. Kan masuk mixing di sinilah ada ya mixingnya. Kayak kerucut masuk mixing. Nah, tinggal kita mix. Nah, ini fresh pompa, berarti tinggal masukin pompa aja seperti biasa. Masukin worksheetnya, masukin seperti biasa, masukin temperatur berapa, pressure berapa, desainnya maunya seperti apa, parameter, cuma ini doang sih worksheet doang. Nah, terus kita masukin, terus kita masukin lagi mixing. Jadi pencampuran ini kita campur lagi di mixing. Jadi kita merancang si hash itu merancang secara mundur. Jadi kita dari simen utama dulu baru ke awal, dari akhir ke awal, bukan awal ke akhir. Jadi kita nggak rancang dari fast speed, tapi rancangnya dari si main prosesnya, dari reaktor, dari distilasi baru menuju ke bagian awalnya. Nah, setelah itu kan ini ke heat exchanger ya. Jadi si temperatur ini kenapa kita menggunakan ini? Kan dari stream 4 kan temperatur 92, sedangkan temperatur feed reactor 120. Jadi perlu ada pemanas. Nah, pemanas ini kita manfaatkan dari si produk si bagian bottom. Nah, temperaturnya cukup tinggi daripada kita buang, maka kita manfaatkan panasnya supaya untuk menaikkan stream 4 menuju ke stream 5. Itu kita manfaatkan. Terus kita manfaatkan lagi kalau temperatur masih cukup tinggi, kita manfaat lagi untuk manasin stream 6 nih. Karena temperatur feed distilasi itu 143, sedangkan temperatur keluaran dari si reaktor itu adalah 120. Nah, kita perlu tingkatkan streamnya, suhunya menuju stream 20. Nah, setelah stream 20 itu produk utamanya nih. Nah, karena kita pengennya itu tekanannya normal, pressure normal, maka kita perlu ada valve untuk menentukan tekanan dari 150 menuju 100 kPa. Di situ ada cooler nih, supaya apa? Supaya kita pengen produknya kita itu dalam kondisi atmosfer. Nah, kita turunkan dari 31 ke 30 cooler. Nah, ini salah satu manfaat dari heat integrasi. Ketika kita nggak menggunakan integrasi, berarti si bottomnya kita langsung kita dinginkan, maka beban sirkular itu cukup tinggi karena kita perlu mendinginkan dari 200 ke 30. Sedangkan ketika kita menggunakan heat integrasi, kita hanya menentukan dari 130 ke 30. Jadi beban dari kondensernya itu tidak cukup tinggi. Nah, ketika bebannya tidak cukup tinggi, maka biaya yang digunakan untuk mengoperasikan kondensor atau cooler itu tidak terlalu besar. Makanya perlu aja heat integration supaya menghemat pengeluaran anggaran biaya. Nah, itu terkait masalah simulasi prosesnya. Jadi simulasi prosesnya nggak terlalu ribet lah. Jadi saya kalau misalnya teman-teman butuh dari awal, nanti saya buatin. Kalau teman-teman silahkan komen di bawah ya, supaya kalau teman-teman yang pengen
saya jelasin dari awal nih, dari buat ini silahkan. Soalnya takutnya saya buat dari awal, takutnya lebih lama nih, 1 jam. Nanti teman-teman jenuh dengan videonya, lebih baik saya buat dulu dari awal, nanti saya jelasin. Biar teman-teman paham juga mekanis konsepnya dan lain-lainnya. Oke, cukup ya demikian terkait simulasi prosesnya. Ini jadi kalian buat pen edit dulu, jangan pen edit sih, PFD dulu aja. Nah, setelah itu kalian buat seperti ini, nanti kalian tinggal simulasikan bentuknya seperti ini jadinya gitu. Nah, ini kuning, it's okay, nggak apa-apa karena masih ada perubahan suhunya itu. Asalkan dia masih bisa jalan, nggak apa-apa gitu. Masih kuning seperti ini. Oke, mungkin demikian ya terkait penjelasan dari saya. Misalkan ada kurang lebih, mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon maafkan. Misalkan teman-teman pengen video terkait tutorial lainnya, silahkan komen tutorial seperti apa, simulasi seperti apa. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.